Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG Transformasi Bat 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hawin Fataya, guru pendidik agama Islam di SMA Ma'arif 01 Seputi Banyak, Lampung Tengah, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Bat 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Raden Intan Lampung, dengan nomor induk mahasiswa 2511119080 dan nomor pendaftaran 2025229943. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran sebagai salah satu rangkaian untuk menyelesaikan program PPG ini. Pembelajaran ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 untuk kelas 10-1 di SMA Ma'arif 1 Seputi Banyak dengan tema Iman kepada Malaikat Allah dan subtema Nama dan tugas Malaikat Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesempatan sore yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar semuanya? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Amin. Silakan untuk ketua kelas Bening untuk memandu doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hari ini semuanya sehat ya? Sehat. Baik. Sekarang Ibu absen dulu. Bening Samudro Widya. Hadir. Kalian merasa nggak sih kalau kita ada yang mengawasi? Merasa ya? Jadi kita harus merasa, harus menumbuhkan dalam hati kita bahwa kita itu semua apa yang kita lakukan dicatat, baik itu buruk maupun itu baik. Semuanya akan ada pertanggungjawabannya. Jadi kalau baik ya dicatat baik, kalau buruk ya dicatat buruk. Baik akan ada pahalanya, kalau buruk pasti akan ada balasannya. Malaikat adalah makhluk suci yang selalu taat kepada Allah. Dengan meneladani sifat ini, manusia terdorong memiliki akhlak yang baik seperti jujur, disiplin, dan amanah. Tapi kalau tidak merasa diawasi sama malaikat, pasti akan melakukan semuanya sesuai keinginannya sendiri. Kita akan membuat diskusi. Ya, kita akan membagi kelompok. Kita bagi 2 kelompok saja karena hari ini tidak banyak yang hadir. Kita bikin 2 kelompok saja. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatu wiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, itu salah satunya dalilnya harus beriman kepada malaikat Allah. Nah, sedikit sebelum dimulai diskusinya, ini LKPD-nya nanti ditulis jawabannya di buku masing-masing ya.
sesuai dengan cerita kita juga. Bisa dari sumbernya dari ibu tadi, bisa pengertian iman kepada malaikat Allah, bisa dalilnya, bisa nama dan tugas malaikat serta hikmahnya. Ya. Nah, ini sudah ada kasusnya. Silakan dibaca dan didiskusikan bagaimana dan apa jawabannya. Hikmah beriman kepada malaikat Allah itu bisa satu, menumbuhkan rasa tanggung jawab kita, karena meyakini bahwa setiap perbuatan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Seseorang akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Contohnya, seorang siswa tidak akan mencontek karena sadar bahwa perbuatannya tidak luput dari catatan malaikat. Munculnya kesadaran diri ini bertanggung jawab atas setiap perbuatan baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Kira-kira ketika kita ulangan, mencontek itu benar atau tidak? Salah. Jadi kalau mengetahui, menyadari bahwa mencontek itu tidak benar dan sudah diawasi oleh malaikat, maka otomatis tidak akan dilakukan. Yang kedua, membentuk akhlak yang mulia. Malaikat adalah makhluk suci yang selalu taat kepada Allah. Dengan meneladani sifat ini, manusia terdorong untuk memiliki akhlak yang baik seperti jujur, disiplin, dan amanah. Yang ketiga, meningkatkan iman dan takwa. Kesadaran bahwa Allah mengutus malaikat dengan mengawasi, mencatat, dan menjalankan kehendaknya membuat seseorang semakin yakin akan kekuasaan Allah. Contoh, menyadari adanya malaikat maut Israel yang setiap saat bisa mencabut nyawa akan membuat seseorang akan lebih giat beribadah. Benar atau tidak? Benar. Hasilnya, iman semakin kuat dan ketakwaan meningkat melalui amal soleh. Yang keempat, menjaga diri dari dosa. Iman kepada malaikat membuat seseorang merasa selalu diawasi. Meski dalam kesendirian, hal ini akan menjadi pengendali diri agar tidak melakukan perbuatan maksiat. Nah, hasilnya akan terbangun budaya malu berbuat dosa dan berusaha konsisten dalam kebaikan. Kesimpulannya, beriman kepada malaikat bukan hanya sekedar meyakini keberadaannya, tapi juga menghidupkan
kita tahu soalnya apa, jawabannya apa? Apa permasalahan utama dari kasus tersebut? Nah, permasalahan utamanya seorang remaja yang berkata kasar dan melakukan perundungan di media sosial. Ya. Yang kedua, apa akibat dari perilaku remaja tersebut menurut pandangan Islam? Jawabannya, akibat dari remaja tersebut adalah mendapat dosa karena ia menyakiti orang lain secara verbal dan emosional. Yang ketiga, siapa malaikat yang mencatat perbuatan manusia? Dan jelaskan. Malaikat yang mencatat perbuatan manusia yaitu malaikat raqib. Malaikat raqib mencatat amal baik setiap manusia. 4. Jika kamu menjadi temannya, apa yang akan kamu lakukan? Jawabannya, menegurnya dengan cara yang baik dan bijak agar dapat menyadari kesalahan yang telah dia lakukan. Yang terakhir, buatlah rencana atau perilaku yang bisa kamu lakukan setelah memahami tugas malaikat pencatat amal. Rencananya adalah berusaha menjaga lisan dari perkataan kasar, baik secara langsung maupun di media sosial. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Ning dan kawan-kawan. Selanjutnya kelompok berikutnya, kelompok 2, dengan kasus yang sama, dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana jawabannya? Dibaca pertanyaannya, hasil jawabannya seperti apa? Soal yang pertama, apa masalah utama dari kasus tersebut? Jawabannya, ia tidak mengontrol perilaku meskipun mengetahui bahwa perbuatannya diawasi malaikat. Nah, yang nomor 2, apa akibat dari perilaku remaja tersebut menurut pandangan Islam? Jawabannya, dicatat oleh malaikat sebagai amal buruk yang akan diperhitungkan di akhirat. Nomor 3, siapa malaikat yang mencatat perbuatan manusia? Dan jelaskan. Malaikat yang mencatat perbuatan manusia yaitu malaikat raqib. Mencatat amal buruk manusia. Nomor 4, jika kamu menjadi temannya, apa yang akan kamu lakukan? Jawabannya, mengajaknya berdiskusi tentang pentingnya menjaga lisan dan akhlak. Yang terakhir, buatlah